biar semakin hari semakin dipakai oleh Tuhan. Haleluya. Hari ini saya akan membawakan tema yang berjudul menjadi orang percaya sampai berkenan, ya. Menjadi orang percaya sampai berkenan. Dari tema ini kita tahu berarti ada orang percaya yang tidak berkenan dong, ya. Sekarang kita belajar menjadi orang percaya sampai berkenan. Wow, ketika saya membaca firman ini, menjadi orang yang berkenan itu luar biasa, ya. Apakah Bapak Ibu Saudara baik-baik saja? Haleluya. Percaya Tuhan ada di tempat ini? Percaya Tuhan siap melakukan sesuatu di dalam kita? Amin. Haleluya. Firman Tuhan berkata dalam Pengkhotbah 2 ayat 26. Pengkhotbah 2 ayat 26. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, sekalipun ada di LCD, kita biasakan membaca Alkitab kita, ya. Pengkhotbah 2 ayat 26. Ya, sudah ketemu semuanya? Oke, 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Karena kepada orang yang dikenannya ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenal Allah. Menjadi orang dari ayat ini, satu ayat ini aja Bapak Saudara, menjadi orang yang dikenal Allah itu, wow, enak banget, ya. Sangat menyenangkan. Ada tentunya berkat-berkat spesial, berkat khusus, yang berkat-berkat yang tidak terduga, yang disediakan untuk orang-orang yang dikenal Allah. Bahkan bukan hanya kalau orang berdosa ditugaskan untuk menimbun, berarti itu sesuatu kekayaan yang ada di dunia ini. Itu kita butuhkan untuk hidup di dunia ini. Tetapi ada juga dikatakan ia mengaruniakan ini hikmat, ya. Ini adalah kekayaan surga Bapak Saudara. Ini tidak bisa kita dapatkan sampai ke ujung bumi ini. Mau cari kemana, hikmat, kesukaan tidak akan kita temukan. Mau sekolah sampai profesor, tidak akan temukan. Kenapa? Karena hikmat itu adalah punyanya Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa memberikan hikmat. Kecerdasan ada, kepintaran itu ada. Tetapi yang namanya hikmat, ya, itu punyanya Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa memberikannya kepada kita. Kita hanya mendapatkannya kalau kita menerimanya dari Tuhan. Tidak bisa kita dapatkan dari manapun. Jadi untuk orang yang dikenal oleh Allah akan mendapatkan bukan hanya harta di dunia ini, kekayaan yang ada di dunia ini, tetapi juga kekayaan yang dari surga. Orang yang berkenan di hadapan
semaksimal mungkin untuk bernyanyi, Bapak Saudara. Jadi pas maju ke depan udah mau minum aja ya. Mohon maaf. Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Yuk, saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang apa? Berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Jadi Daud ini adalah salah satu tokoh yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, ketika dia menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, apa yang terjadi kepada Daud? Dia seorang penjaga kambing domba 2-3 ekor, bukan peternak yang menjadi pebisnis gitu ya. Kalau dia peternak, tapi kalau bisnis itu lumayan juga ya kan, besar gitu. Tapi hanya penjaga beberapa ekor ya. Dia juga bukan seorang prajurit yang diperhitungkan sebagai prajurit sebagai kawan-kawannya, seperti teman-temannya yang lain atau saudara-saudaranya yang lain. Dia tidak diperhitungkan sebagai prajurit atau pahlawan. Tetapi ketika dia berkenan di hadapan Allah, ya, yang bukan siapa-siapa, Bapak Ibu Saudara, dia diangkat Allah menjadi apa? Seorang raja. Wow, ini luar biasa. Bagaimana? Apakah dia sekolah menjadi sekolah raja? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Itu dia dapatkan karena dia berkenan di hadapan Allah. Daud mendapat berkat spesial, anugerah dari Tuhan. Ya, dia mendapatkan anugerah dari Tuhan yang tidak mungkin pernah dia pikirkan akan menjadi seorang raja. Kemudian siapa lagi yang Alkitab katakan seorang yang berkenan? Henok. Ibrani 11 ayat 5. Ibrani 11 ayat 5. Ibrani 11 ayat 5. Ya. Kalau ini kita sama-sama baca 1, 2, 3. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Henok berkenan kepada Allah, sehingga apa yang dia dapatkan, Bapak Ibu Saudara? Ia terangkat ke surga tanpa mengalami kematian. Henok ini adalah seorang yang bergaul karib dengan Tuhan pada zamannya. Pada zamannya itu orang belum ada kesaksian Tuhan ajaib, Tuhan luar biasa, belum ada, Bapak Ibu Saudara. Henok ini adalah keturunan ke-7 dari Adam, ya. Jadi orang-orang pada zaman itu belum menyembah kepada Tuhan, tetapi Henok bisa bergaul karib dengan Tuhan. Wow, hebat sekali, Bapak Ibu Saudara. Henok bisa bergaul di tengah-tengah orang yang tidak menyembah kepada Tuhan. Kita sekeliling kita orang-orang percaya, tapi bagi kita sulit bergaul karib dengan Tuhan. Bergaul karib itu maksudnya seperti apa sih rasanya? Bergaul karib itu
Benar? Kalau aku mati, aku berjuang supaya aku bisa masuk surga. Ya. Tetapi Henok, Bapak Ibu Saudara, masuk surga tanpa mati. Kisah seperti ini belum pernah terjadi, Bapak Ibu Saudara. Kita tahu ada orang yang diangkat oleh Allah. Sekarang kita tahu, oh, ada orang yang diangkat oleh Allah. Dari mana kita tahu? Karena kita membaca kisah Henok. Karena kita membaca kisah Elia. Siapa lagi yang terangkat ke surga? Henok, Elia, siapa lagi? Tuhan Yesus. Itu jangan lupa, Yesus terangkat ke surga, ya. Bapak Ibu Saudara, kita tahu ada orang yang terangkat ke surga karena kita membaca firman Tuhan. Kalau Henok belum pernah, yang belum pernah dia pikirkan, belum pernah dia dengarkan, itu dia alami, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena ia berkenan kepada Allah. Dia menjadi orang pertama yang punya pengalaman diangkat oleh Allah. Dia menjadi manusia pertama yang mengalami tanpa kematian. Pada umumnya manusia mengalami kematian, tapi Henok berbeda. Kenapa dia berbeda? Karena dia berkenan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, jika kita berkenan kepada Allah, kalau kita melihat, wah enak banget ya, kita akan mendapat banyak kemurahan-kemurahan. Kita tidak hanya mendapatkan kekayaan-kekayaan yang ada di dunia ini. Kekayaan jangan langsung hanya berpikir tentang uang ya, banyak ya. Kita tidak hanya mendapatkan yang ada di dunia kita, tapi juga mendapatkan harta dari surga ya. Itu hikmat, seperti hikmat kesukaan, tapi juga kesuksesan dijamin, Bapak Ibu Saudara. Seperti Daud ya, seorang yang biasa-biasa bisa menjadi raja. Jabatan dijamin oleh Tuhan. Dan juga diangkat Allah tanpa kematian. Artinya apa? Jauh dari yang bisa kita pikirkan. Itu akan kita terima. Jika apa? Jika kita berkenan kepada Allah. Mau menerima kebesaran seperti ini? Mau menerima kedahsyatan seperti ini? Yang mau angkat tangan? Iya, haleluya, terima, haleluya. Tapi ingat, harus berkenan, harus berkenan, harus berkenan. Sekarang kalau harus berkenan, apakah aku belum berkenan? Apakah saya belum berkenan? Ada yang sudah berkenan di hadapan Tuhan di sini? Mari kita cek, apakah saya berkenan di hadapan Tuhan? Bagaimana caranya supaya berkenan? Yang pertama, hanya 2 poin hari ini. Yang pertama, Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Ya, lanjut ke ayat yang tadi. Dari ayat 5, sekarang ayat 6. Oke. Saya bacakan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bagaimana caranya supaya berkenan, Bapak Saudara?
Dalam ayat 6 ini sudah dijelaskan ciri-cirinya atau langkah-langkahnya menjadi orang beriman. Apa itu? Bagian B-nya perhatikan di sana. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, yang pertama, berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Yang kedua, percaya bahwa Allah ada. Yang ketiga, ia harus percaya bahwa Allah memberi upah bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi ada 3 ciri atau 3 langkah. Siapa yang punya ketiga ciri ini? Angkat tangan. Oh, haleluya. Kalian luar biasa. Haleluya. Dan kalian doanya luar biasa, ya. Yang pertama, yang pertama saya udah loh, ya. Berpaling kepada Allah. Artinya apa? Sudah menjadi orang percaya. Sudah menjadi orang Kristen. Oke, 1 poin tentang, ya, lulus. Poin yang kedua apa? Percaya Tuhan ada. Saya sudah lulus. Poin yang kedua, percaya Tuhan ada. Semua percaya Tuhan ada di sini? Amin. Angkat tangan dulu, ya. Jangan numpang ke suara orang, ya kan? Oke. Sekarang yang ketiga, ada upah bagi yang bersungguh-sungguh mencari Dia. Nah, ini dia mungkin, ya. Aku masuk gak ke level ini, gitu ya. Bapak saudara, ini kita harus untuk menjadi orang berkenan. Harus sampai ke poin ketiga ini. Kenapa? Kalau hanya berpaling kepada Allah, menjadi orang Kristen, ya, banyak, Bapak saudara. Orang Kristen banyak tanpa Tuhan, ya. Menjadi orang Kristen tapi tidak menyembah Tuhan banyak. Kalau hanya menjadi orang percaya Tuhan ada, Bapak saudara, saya kasih tahu, iblis juga percaya bahwa Tuhan itu ada. Iblis juga percaya
di Pertamina Pelumpang, ya. Rekan kita dari GBAP Gereja Jakarta Utara di Kelapa Gading, mereka sedang konsel di dekat situ. Dulu itu pelayanan saya, daerah Tanah Merah, ya. Mereka di sana konsel anak, jadi mereka yang melanjutkan, ya. Dulu yang saya rintis di sana ada konsel anak, remaja pemuda, dewasa, ibu-ibu, ya, ada di sana mereka lanjutkan. Mereka di sana terjadi itu, tapi puji Tuhan sudah selesai jam 8 malam, ya. Sudah selesai kejadiannya, sudah selesai atau pas mereka sedang pulang, ya, itulah ceritanya, ya. Dan ada juga video orang yang terkena, ya, sehingga luka bakar pada tubuhnya. Wah, mereka pasti menderita, ya. Rasanya itu pasti sakit gitu. Lalu kemarin malam, iya betul, ya. Tadi malam, ya. Doa malam, hujan kan, mati lampu, jadinya kita doa malamnya di teras, enak juga, ya. Sambil hujan kita doa malam di situ. Teras itu kan basah juga semuanya, tapi pinggir-pinggirnya itu masih bisa buat duduk. Jadi kita berjejer ada di situ. Kita ujian penyembahan di situ, berdoa, syafaat di situ, Bapak. Sambil berdoa saya memandang ke langit. Saya melihat, lalu suasana gelap kan lagi lampu juga, ya. Gelap, hujan, saya melihat ke langit. Saya langsung teringat dengan Henok ini, Bapak Saudara. Wow, zamannya Henok itu pasti suasananya lebih gelap daripada seperti ini, dan tetangganya belum begitu banyak, lalu tidak menyembah Tuhan, tetapi Henok bisa bergaul karib dengan Tuhan. Seperti apa perjuangan dia mengenal Tuhan? Saya bisa bayangkan betapa sulitnya dia berjuang untuk menjadi seorang yang mengenal Tuhan. Orang-orang yang melihat dia mungkin pasti merasa ini orang aneh ini, ya. Kok dia bisa menjangkau Tuhan, Bapak Saudara? Kok dia bisa menemukan Tuhan dalam keadaan yang sunyi, sepi, tanpa kesaksian yang lain? Artinya dari diri dia sendiri, dia bisa mengenal Tuhan luar biasa, Bapak Saudara. Sekarang apa kaitannya dengan kebakaran itu, ya? Jadi saat berdoa itu pun saya di pikiran saya itu terkait-kait gitu, ya. Dalam kondisi seperti itu pun Tuhan mencari, Bapak Saudara, mencari orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ketika mereka merasakan sakit karena luka bakar, apa responnya? Apa respon mereka? Apakah mereka, ya, apakah mereka mencari orang-orang yang bisa disalahkan? Kenapa ini terjadi? Ini pasti ada kaitannya dengan politik ini, ya. Sibuk dengan mencari kesalahan, atau mereka bisa tetap bersyukur kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan dalam penderitaan yang mereka alami? Apa responnya? Oh, sayang, Tuhan dalam segala keadaan Tuhan jelaskan. Dalam segala keadaan kita, Tuhan terus mencari, Bapak Saudara. Mencari orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Mencari orang yang karib dengan Dia. Begitu juga dalam hidup kita semua, Bapak Saudara, ya. Dalam segala proses yang kita hadapi, Tuhan ingin menemukan kekariban iman di dalam kita. Daud, kita ingat Daud tadi yang diangkat Tuhan menjadi raja karena berkenan. Hidupnya itu karib dengan Tuhan. Sewaktu dia menjadi gembala domba, dia mengandalkan Tuhan. Dia menghadapi Goliat, dia mengandalkan Tuhan. Dia menjadi raja, dia mengandalkan Tuhan. Bahkan ketika dia ditegur pun, ya, sebagai orang berdosa, dia tetap mengandalkan Tuhan. Dia langsung mengakuinya, Bapak Saudara. Mengakui itu salah satu sikap mencari Tuhan. Jadi mencari Tuhan
bukan hanya pergi melangkah ke suatu tempat, bukan, tapi mencari Tuhan, menghidupi kebenaran, ya. Inilah iman yang dicari Tuhan, yaitu iman yang bergerak dalam segala keadaan, ya, yang bergerak dalam segala keadaan, dalam keadaan baik ataupun buruk, tetap sungguh-sungguh mencari Tuhan. Meskipun mungkin doanya, suaminya, istrinya terus diharap-harapkan kepada Tuhan supaya berubah, tapi tidak kunjung berubah. Anaknya sudah supaya bertobat, supaya berhasil, belum juga terjadi. Penyakitnya belum juga disembuhkan, ya, belum juga terjadi keajaiban. Ekonominya diharapkan mengalami perubahan, belum juga terjadi. Tapi tetap bersyukur, tetap berharap, tetap percaya kepada Tuhan. Nah, ini yang Tuhan cari, Bapak Saudara. Matius 9 ayat 29b berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Loh, berarti iman ini luar biasa, ya. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Menurut iman kita, banyak orang kalau doanya dijawab, baru dia yakin, wah, Tuhan itu memang benar-benar ada. Tuhan itu memang benar-benar berkuasa, ya. Tuhan itu memang penjawab doa. Ini bukan seperti iman. Ini bukti dulu baru percaya. Kalau iman percaya, ya, tanpa dasar apa-apa. Dasarnya hanya firman, Bapak Saudara. Iman adalah dasar, ya. Tanpa ada gejala-gejala kesembuhan, tanpa ada tadinya doa minta keuangannya dipulihkan, tidak terjadi pemulihan, tanpa ada pelan-pelan dipulihkan. Nah, dia tetap yakin. Bagaimana dengan kita, Bapak Saudara? Sakit tidak sembuh-sembuh. Apa yang harus kita lakukan? Harus tetap percaya dan berharap. Percaya bahwa upah orang yang sungguh-sungguh mencari akan pasti menjadi nyata. Amin. Gak mungkin tidak. Harus percaya. Inilah dia namanya beriman, Bapak Saudara. Firman Tuhan tadi, Matius berkata, jadilah menurut imanmu. Selama kita beriman, itu pasti akan terjadi. Tapi harus ditunjukkan lewat kesungguh-sungguhan mencari Tuhan. Nah, itu dia, Bapak Saudara. Itulah sebabnya setiap proses yang terjadi, ya, dalam kehidupan kita itu melatih kita untuk semakin kuat, ya, semakin melatih iman kita mengharapkan hal-hal yang lebih besar. Tuhan sanggup, Bapak Saudara, untuk menyatakan janji Tuhan yang kita percaya, kita imani, sungguh-sungguh tidak mungkin tidak terjadi. Tuhan, karena Tuhan sanggup. Tuhan sanggup menjawab dan menepatinya. Jangan bimbang dan ragu. Yang mengalami sih, ya, Ibu Mutiara ngomongnya mudah, ya, ngomongnya gampang, yang ngalamin ini. Nah, disitulah kita dilatih untuk beriman. Tanpa ada proses tidak mungkin, ya, tidak mungkin iman kita terlatih. Dan tidak perlu ada iman, karena tidak ada yang perlu kita harapkan. Terus percaya, terus berharap, pasti akan menjadi kenyataan. Jadi yang pertama harus beriman. Iman itu yang seperti apa? Percaya ada upah bagi orang yang sungguh-sungguh mencarinya, dan tidak mungkin tidak. Apa yang kau imani, itulah yang akan terjadi. Haleluya. Yang kedua, yang terakhir, bagaimana supaya kita berkenan di hadapan Tuhan? Jangan meninggalkan kasih yang mula-mula. Wahyu 2 ayat 4.
yang semula. Bagaimana Tuhan mau berkenan kepada kita kalau hidup kita dicela? Ini dikatakan kepada jemaat di Efesus. Apakah jemaat di Efesus ini seorang pendosa? Bukan, Bapak Saudara. Mereka bukan orang jahat. Mereka jemaat yang baik, ya. Mereka jemaat pekerja keras, tekun, tidak sabar terhadap orang jahat. Mereka nggak suka lihat orang jahat. Berarti mereka hidupnya baik, ya. Mereka sabar menderita karena nama Tuhan, ya. Ada orang yang siap menderita karena nama Tuhan. Nama Tuhannya dicela orang, dia marah. Agamanya dihina orang, dia marah. Tetapi Tuhan berkata, ya, aku mencela engkau. Bukan berarti pembela agama itu ternyata orang berkenan. Maksudnya pembela agama belum tentu berkenan di hadapan Tuhan. Sungguh-sungguh bekerja keras, tidak kenal lelah, pembela agama. Tapi Tuhan katakan, aku mencela engkau. Gara-gara apa? Ya, karena engkau meninggalkan kasihmu yang semula. Karena Tuhan tidak melihat antusias lagi di dalam hati jemaat di Efesus, tidak melihat antusias untuk bersekutu dengan Tuhan. Tidak antusias lagi bergaul karib dengan Tuhan. Tidak antusias berbicara kepada Tuhan. Tidak antusias membangun hubungan dengan Tuhan. Tapi melayani sungguh-sungguh. Kerja keras, tidak kenal lelah. Memberi penginjilan, bersaksi, apalagi semua yang bisa dilakukan. Tidak kenal lelah ini orang jemaat di Efesus. Tapi antusiasnya mencari Tuhan sudah ditinggalkan. Berarti ibadah itu rutinitas, Bapak Saudara. Saya yakin kita semua tidak mau punya gereja seperti itu. Amin. Kita mau menjadi gereja yang berkenan kepada Tuhan. Ibadah kita yang mendatangkan hadirat Tuhan, Bapak Saudara, ya. Mereka tidak lagi ngomong-ngomong mendengarkan suara Tuhan, tidak. Ngomong-ngomong kepada Tuhan, tidak lagi. Tapi ibadah, wow. Mungkin megah itu, mewah itu. Karena mereka melakukannya dengan kerja keras. Tidak kenal lelah, sungguh-sungguh. Bapak Saudara, jika Tuhan tidak tertarik, bagaimana Dia mau berkenan? Bagaimana Dia mau memberkati? Kita juga lihat orang kayak gitu kan. Kalau kita nggak tertarik, bagaimana kita tergerak untuk memberkati? Kan gitu juga. Begitu juga dengan Tuhan, Bapak Saudara. Saya pelayanan belum tentu berkenan juga di hadapan Tuhan. Yang lain juga begitu. Tapi kita mau supaya kita sama-sama bukan hanya menjadi orang percaya, bahkan sungguh-sungguh melayani, tetapi menjadi orang percaya yang berkenan. Amin. Karena ketika kita menjadi orang yang berkenan, ya, berkat-berkat spesial menjadi bagian kita. Yang tidak terpikirkan itu akan diubahkan menjadi kenyataan. Yang tak terlihat menjadi kenyataan. Iman kita menjadi kenyataan. Janji-janji Tuhan menjadi kenyataan. Hari-hari ini kedahsyatan kan kita dengarkan sedang terjadi. Kedahsyatan kebangunan rohani sedang terjadi. Salah satu contohnya yang di Nigeria itu, ya. Jemaat datang pulang, udah waktunya pulang, gak pulang-pulang. Untuk apa kok gak pulang-pulang? Bukan karena cerita-cerita antar sesama jemaat, tetapi setiap pribadi masih melanjutkan komunikasinya dengan Tuhan, pertemuannya dengan Tuhan, gak puas-puas, masih ingin terus bertemu dengan Tuhan, ngomong-ngomong dengan Tuhan. Di sisi lain ada orang-orang
setiap kita pribadi menjadi orang yang berkenan. Karena kalau kita berkenan, Bapak Saudara, apa yang engkau imani akan terjadi. Amin. Upahmu pasti akan terbukti kalau sungguh-sungguh, kalau beriman. Demikian firman Tuhan, Bapak Saudara. Mari kita bersama-sama menjadi orang yang bukan hanya sekedar percaya, tetapi percaya bahwa ada upah bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya. Roma 4 ayat 19. Di sana dikatakan imannya tidak menjadi lelah. Ya. Imannya tidak menjadi lemah sekalipun usia Abraham sudah kira-kira 100 tahun dan rahim Sarah sudah tertutup. Iman Abraham tidak menjadi lemah untuk memiliki anak. Iman Abraham tidak menjadi lemah untuk menjadi bapak banyak bangsa. Kenapa? Karena sebelumnya dia sudah terlatih, Bapak Saudara. Beriman kepada Tuhan sudah menjadi terlatih. Sehingga semakin besar pergumulannya, dia semakin kuat. Imannya langsung bisa dipraktekkan. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari tundukkan kepala kita. Syukur bagimu Bapa. Mari kita bangkit berdiri. Tirukan saya berdoa. Glory bagimu. Syukur. Syukur, haleluya. Glory, glory. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kita harus mempunyai iman dan jangan sampai meninggalkan kasih kita yang mula-mula. Jangan sampai kita didapati tidak antusias untuk menemukan Tuhan. Supaya apa, Bapak Saudara? Supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka hal-hal yang spesial, berkat-berkat, anugerah-anugerah yang luar biasa itu bukan menjadi bagian kita. Banyak kekayaan yang telah Tuhan sediakan untuk kita, Bapak Saudara. Harta surga banyak sekali yang sedang dipersiapkan, yang sudah dipersiapkan, disediakan bagi orang yang dikenalnya. Jangan sampai kita kelewatan, Bapak Saudara. Oleh karena itu, bangun imanmu. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Sekalipun doamu belum dijawab oleh Tuhan, jangan menjadi lelah. Jangan menjadi lemah. Karena ketika engkau sungguh-sungguh terus mencari Tuhan dengan percaya dan berharap, maka upahmu akan menjadi kenyataan. Berkatmu akan terbukti. Haleluya. 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 Tirukan saya berdoa. Ini hidupku Tuhan. Aku bawa di hadapan-Mu. Belum sungguh-sungguh Tuhan. Tapi aku mau sungguh-sungguh mencari Engkau. Aku mau hidup di dalam iman. Aku mau kembali kepada kasih-Mu yang mula-mula. Roh Kudus tolong aku. Aku mau berkenan di hadapan-Mu. Aku tidak mau dicela, tetapi aku mau hidup
bagiku. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup melakukan apa yang aku doakan. Tuhan sanggup menepati janjinya dalam nama Yesus. Sebab Tuhanku adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang menguasai segala surga dan bumi, segala keadaan. Dalam nama Yesus, hari ini aku percaya pergumulanku dijawab oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, aku tidak akan menjadi ragu, aku tidak akan menjadi bimbang, tapi aku percaya sebab perkataan Tuhan ya dan amin. Dalam nama Yesus, segala keraguan-raguan aku buang kekhawatiran, aku buang kebimbangan, aku buang dalam nama Yesus. Haleluya, aku terima anugerah Tuhan yang besar dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan yang sudah memberkati kami. Biar kami boleh bersama-sama bertumbuh menjadi jemaat yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi orang percaya sampai menjadi orang yang berkenan, bukan menjadi orang percaya biasa Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua jemaat Tuhan diberkati, diangkat, dibuat mengalami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan dulu. Terima kasih untuk pelayanannya, untuk penyampaian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati untuk Ibu Mutiara dan keluarga. Untuk pengumuman untuk sekolah minggu pukul 9 pagi di tempat ini, dan ibadah raya kembali jam 5 sore di tempat ini kembali. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Satu lagi pengumuman untuk persembahan nanti akan diedarkan 2 kali. Persembahan kedua untuk persembahan persiapan Paskah. Terima kasih juga. Terima kasih. Sebelum memberi doa berkat, saya serahkan kepada Ibu Mutiara. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kita akan Paskah ya. Hari ini saya yang berdoa persembahan ya. Boleh ya? Kita berdoa persembahan dulu, baru kita akan nyanyikan pujian kiranya Engkau memberkati aku. Haleluya. Bapak, hari ini kami akan memberikan persembahan untuk persiapan Paskah. Urapi jemaat-Mu saat memberikan ya Tuhan, sehingga ketika kami memberikan, jemaat-Mu memberikan, mereka memberikan dengan iman, sehingga setiap taburan yang dipersembahkan menjadi taburan yang subur dalam nama Yesus, menjadi taburan yang akan berbuah-buah dalam nama Yesus, berlipat kali ganda dalam nama Yesus. Biar kami boleh memberikannya dengan iman, percaya bahwa kuasa Tuhan terjadi atas kami dalam nama Yesus. Biarlah kami memberikan dengan sukacita, sehingga apa yang kami persembahkan menjadi berkat dalam nama Yesus. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Aku
Tuhan menganugerahkan kepadamu berkat-berkat surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dipulihkannya kekuatan dan diberkatinya keluargamu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, disertainya apa yang kau kerjakan sepanjang minggu ini. Dibuahnya berhasil sepanjang minggu ini dalam nama Yesus. Disehatkannya tubuhmu dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatinya makanan dan minumanmu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dibukanya jalan keluar bagi setiap pergumulan. Dalam nama Yesus Kristus. Dan rohnya yang kuat menguatkan engkau dalam pergumulanmu. Biarlah engkau tetap percaya, berharap kuasa mujizatnya terjadi bagimu. Dalam nama Yesus, Tuhan menyertai umatmu ke tempat ini. Tuhan juga akan menyertai perjalanan umatmu pulang ke tempat mereka masing-masing membawa sukacita dari Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati setiap pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, mari coba Tuhan arahkan hatimu kepada Bapa kita sumber segala berkat. Kita terima berkat dari Bapa kita yang Maha Kuasa. Haleluya. Haleluya. Glory. Haleluya. Matanya tertuju kepadamu, mencari imanmu. Haleluya. Haleluya. Dicurahkannya kuasanya atasmu, sehingga engkau menjadi semakin kuat dan semakin kuat. Berjalan tidak menjadi lelah. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Dituntunnya engkau ke jalan yang rata. Dan disucikannya pikiranmu. Dijamahnya mulut lidahmu, sehingga engkau memperkatakan iman dan jadilah sesuai imanmu. Tuhan memberkati. Damai daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan oleh Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat, saya persilakan dulu terlebih dahulu. Sebelum kita memberi persembahan, mari kita naikkan doa Bapa kami di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.